Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Bertemu kembali dengan Bapak Maksukir Rahman, guru kelas 4A SDN Warukin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya, supaya lebih semangat, kita main tepuk-tepukan dulu ya. Ayo ikuti Bapak. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, ku tepuk semua. Ayo duduk rapi dan mulai berdoa. Adab berdoa, tangan diangkat ke atas, kepala ditundukkan, matanya dipejamkan. Kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran daring hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Materinya yaitu siklus makhluk hidup. Apa sih tujuan kita belajar? Tujuannya yaitu agar kalian semua bisa mengidentifikasi makhluk hidup yang ada di sekitar kita dengan baik. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengenal si Udin. Si Udin ini mempunyai hewan peliharaan. Pertanyaannya, apakah kalian juga mempunyai hewan peliharaan? Apa sajakah hewan peliharaanmu? Bagaimanakah cara kamu merawat hewan peliharaan itu? Nah, sekarang perhatikan gambar di samping. Nah, di samping ini ada gambar 3 jenis hewan. Perhatikan gambar tersebut. Nah, anak-anak, bisa kalian perhatikan, di situ ada gambar anak hewan dan ada gambar hewan yang sudah dewasa. Berarti anak-anak, semua hewan mengalami siklus kehidupan. Itulah yang dimaksud siklus makhluk hidup. Baiklah anak-anak, hewan yang mengalami perubahan dalam siklus hidupnya berarti dia bermetamorfosis. Contohnya yaitu kupu-kupu. Silakan anak-anak perhatikan gambar kupu-kupu di samping. Berubahkan siklus hidupnya. Pada mulanya telur kupu-kupu menetes menjadi ulat, kemudian ulat berubah menjadi kepompong, kemudian kepompong tersebut berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Ada satu lagi hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam hidupnya, berarti dia tidak bermetamorfosis. Contohnya ayam. Perhatikan gambar ayam di samping. Kita lihat telur ayam menetas menjadi ayam yang kecil, kemudian ayam kecil bertambah besar menjadi ayam yang muda, kemudian ayam yang muda tersebut tumbuh dewasa menjadi ayam yang dewasa. Nah, bisa kita perhatikan ayam tersebut hanya bertambah ukuran dan berat badan saja. Itulah hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, anak-anak, di antara hewan yang bermetamorfosis tadi pun terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana sih hewan yang bermetamorfosis sempurna itu? Nah, hewan yang bermetamorfosis sempurna yaitu hewan yang mengalami perubahan di semua tahapan kehidupannya. Misalnya yaitu katak. Silahkan perhatikan gambar katak. Pertama-tama telur katak menetes menjadi kecebong. Kemudian kecebong tersebut berubah menjadi katak kecil yang tumbuh kaki. Kemudian katak kecil yang berekor dan berkaki tadi hilang ekornya. Kemudian katak yang hilang ekornya tadi tumbuh menjadi katak dewasa. Itulah metamorfosis sempurna. Sedangkan bagaimana sih hewan yang bermetamorfosis tapi tidak sempurna? Hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna itu hewan yang mengalami perubahan tapi tidak semuanya, hanya dalam tahapan tertentu saja. Misalnya yaitu belalang.
perhatikan gambar belalang. Telur belalang ini menetes menjadi belalang kecil yang disebut nimfa. Nimfa kecil ini lalu tumbuh sayap. Nah, setelah tumbuh sayap, lalu nimfa bersayap tadi tumbuh menjadi belalang dewasa. Perhatikan bagaimana perubahannya. Dia hanya bertambah satu saja, yaitu sayap. Itulah perbedaan nimfa kecil dengan belalang dewasa. Nah, itulah yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, anak-anak, bagaimana kesimpulan pembelajaran daring kita hari ini? Ya, betul. Setiap hewan pasti mempunyai siklus hidup. Ada hewan yang bermetamorfosis dan ada yang tidak. Sedangkan hewan yang bermetamorfosis tadi pun terbagi menjadi dua. Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Nah, anak-anak, sekarang Bapak mempunyai pesan motivasi untuk kalian. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis samai." Artinya, sayangilah semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, niscaya penduduk langit pun akan menyayangimu. Bagaimana maksudnya? Bila kita menyayangi semua makhluk Allah yang ada di bumi ini, maka malaikat pun insya Allah akan mendoakan kita. Kita tahu semua bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang selalu beribadah, selalu bertasbih kepada Allah. Bila kita didoakan oleh mereka, maka insya Allah terkabul. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini. Salah khilaf mohon dimaafkan. Kita bertemu lagi di pembelajaran daring berikutnya. Marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.